Baik, kita bertemu lagi dalam kuliah kimia dasar. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas topik mol dan persamaan reaksi kimia. Kita mulai dulu dengan konsep mol. Nah, sebenarnya mol ini berbicara mengenai jumlah, ya. Dalam kehidupan sehari-hari, kita kan biasanya menyatakan jumlah zat itu dalam massa ataupun volume. Misalkan 1 gram NaCl, ya. 1 gram NaCl, atau misalkan 1 liter air, ya, 1 liter H2O. Namun kemudian muncul pertanyaan, ada berapa atom Na dan Cl dalam 1 gram NaCl? Ada berapa molekul H2O dalam 1 liter air? Atau ada berapa jumlah atom hidrogen dan oksigen dalam 1 liter air? Inilah yang kemudian dijelaskan oleh konsep mol. Nah, definisi 1 mol, ya, definisi 1 mol itu adalah jumlah yang setara dengan jumlah atom yang dimiliki oleh 12 gram isotop 12C atau 12 karbon, ya. Nah, jumlah atom yang berada dalam 12 gram isotop 12C ini yang kemudian kita kenal sebagai Na atau bilangan Avogadro. Sebanyak berapa? 6,022 kali 10 pangkat 23, ya, banyak sekali, ya. Jadi dalam 12 gram isotop 12 karbon terdapat 6,022 kali 10 pangkat 23 atom karbon, ya. Jadi kalau misalkan saya bilang 1 mol emas, ya, 1 mol emas, artinya kita memiliki sebanyak 6,022 kali 10 pangkat 23 atom emas. Kalau saya bilang 1 mol air, artinya terdapat 6,022 kali 10 pangkat 23 molekul air, ya. Jadi saya ulangi, 1 mol itu adalah jumlah yang setara dengan jumlah atom 12 gram isotop 12 karbon. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas mengenai satuan massa atom, di mana 1 SMA, ya, atau 1 AMU, 1 atomic mass unit, itu sama dengan 1/12 massa dari atom 12C, ya. Nah, misalkan sekarang untuk atom, katakanlah atom litium Li, ya. Atom litium ini memiliki massa atom rata-rata sebesar 6,941 SMA. Ya, jangan lupa massa atom rata-rata itu adalah gabungan dari kelimpahan semua isotop yang ada, semua isotop Li yang ada. Nah, dengan menggabungkan definisi dari SMA, ya, dan juga definisi dari 1 mol, maka kita bisa langsung tahu bahwa untuk atom Li, 1 mol dari atom Li, ya, itu memiliki 6,022 kali 10 pangkat 23 atom Li, di mana beratnya adalah 6,941 gram, ya. Secara gampang kita bisa menggabungkan definisi satuan massa atom dan juga definisi dari 1 mol, ya. Sehingga muncullah istilah yang kita sebut sebagai MM, ya, atau massa molar, ya. Ada massa molar atom, ada massa molar molekul. Massa molar itu dinyatakan dalam satuan gram per mol. Misalkan untuk Li apa?
mm-nya adalah 6,941 gram per mol, ya. Artinya ya ada 1 mol atom Li memiliki berat sebesar 6,941 gram. Ya, ada lagi misalkan karbon, ya. Karbon itu kan massa atom rata-ratanya 12,011 kan AMU. Ini langsung bisa kita definisikan sebagai apa? Mm dari karbon, yaitu 12,011 gram per mol. Seperti itu, ya. Nah, kemudian bagaimana dengan molekul? Bagaimana dengan molekul? Ingat bahwa molekul itu kan adalah gabungan dari atom-atom. Misalkan kita punya molekul SO2, ya, sulfur dioksida. Sulfur dioksida tersusun atas 1 atom S dan 2 atom O, di mana atom S memiliki massa atom rata-rata sebesar 32,07 SMA. Sedangkan oksigen memiliki massa atom rata-rata sebesar 16,00 SMA. Ya. Sehingga massa molekul SO2 tinggal kita gabungkan, ya. 1 kali massa atom rata-rata sulfur ditambah 2 kali massa atom rata-rata oksigen. Ini kali 2. Kita akan dapatkan sebesar 64,07 SMA. Maka kita bisa langsung mengetahui bahwa massa molar dari SO2 itu adalah apa? Itu adalah, betul sekali, 64,07 gram per mol. Seperti itu, ya. Nah, 64,07 SMA ini adalah massa molekul dari SO2. Itu untuk massa molekul kita sering lambangkan sebagai Mr, ya. Sedangkan untuk massa atom rata-rata kita biasa lambangkan dengan AR, ya. Seperti itu. Oke. Nah, jadi mol ini menyatakan jumlah atom maupun jumlah molekul, ya. Sebagai contoh, ya, misalkan molekul CO2. Satu molekul CO2 itu tersusun dari 1 atom C dan 2 atom O, ya. Bagaimana dengan 1 mol CO2? 1 mol CO2 itu tersusun dari 1 mol atom C dan 2 mol atom O, ya. Kalau 3 mol molekul CO2 ya tersusun dari 3 mol atom C dan 6 mol atom O. Jadi perbandingan jumlah atom itu dapat dinyatakan juga dengan perbandingan jumlah mol. Nah, selanjutnya kita akan membahas apa yang disebut sebagai persen komposisi. Ya. Nah, misalkan kita punya sebuah molekul dengan rumus molekul C2H6O, ya. Dimana tentu saja kita C2H6O ini tersusun dari 2 atom C, 6 atom H, dan 1 atom O, ya. Coba sekarang kita hitung massa molekulnya, massa molar molekulnya, ya. C itu ada 2 kali 12,011, oke. Nah, tentu saja gram per mol. H itu 6 kali 1,008 gram per mol. Dan O itu 1 kali 16,00 gram per mol. Sehingga kita total, kita dapatkan mm dari C2H6O adalah sebesar 46,07 gram per mol. Sekarang perhatikan, ya. Perhatikan bagaimana kita menghitung persen komposisi. Jadi persen komposisi ini dihitung sebagai N dikali mm atom, ya, per
mm daripada molekul dikali 100%. Ya. Misalkan persen komposisi dari C itu sama dengan 2 kali 12,011 per 46,07. Perhatikan N di sini menyatakan jumlah atom yang terdapat dalam suatu molekul. Ya. Sehingga kita bisa menghitung persen komposisi C ini sama dengan 52,14%. Dengan cara yang sama kita bisa hitung untuk H, ya, 6 kali 1,008 per 46,07 dikali 100%, kita akan dapatkan 13,13%. Dan kemudian persen dari O bisa kita hitung dengan cara yang sama untuk persen C dan H, atau bisa juga langsung 100% dikurang 52,14% tambah 13,13%. Ingat bahwa total dari komposisi massa, ya, total dari persen komposisi masing-masing atom itu harus sama dengan 100%. Seperti ini. Nah, persen komposisi ini berguna dalam menentukan rumus empiris dari suatu molekul. Ingat, kita sudah bahas pada pertemuan sebelumnya bahwa rumus empiris menyatakan perbandingan paling sederhana dari atom-atom pembentuk suatu molekul. Ya, misalkan ada data sebagai berikut. Ya, suatu senyawa dianalisis, kemudian didapatkan senyawa tersebut mengandung atom K sebesar 24,75%, atom Mn sebesar 34,77%, dan atom O sebesar 40,51%. Nah, karena datanya dalam persentase, kita bisa asumsikan masanya. Bisa berapa saja sebenarnya masanya, tapi untuk kemudahan perhitungan kita biasa asumsikan masanya sebesar 100 gram, ya, sehingga kita dapatkan atom K itu memiliki massa 24,75 gram, oke, atom Mn 34,77 gram, dan atom O 40,51 gram. Nah, tentu selanjutnya kita perlu mencari tahu massa molar dari atom K, Mn, dan O. Nah, kita bisa langsung lihat di tabel periodik dan kita akan dapatkan bahwa massa molar dari K itu adalah sebesar 39,1 gram per mol. Massa molar dari Mn itu adalah 54,94 gram per mol, dan massa molar dari O itu sebesar 16 gram per mol, ya. Nah, yang harus kita lakukan sekarang adalah menghitung mol dari masing-masing atom. Mol K kita bisa hitung sebagai berikut: 24,75 gram dikali 1 mol per 39,1 gram, ya, gram-gramnya kita coret, kita akan dapat angka 0,633 mol. Ya, Mn dengan cara yang sama 34,77 gram kali 1 mol per 54,94 gram, kita akan dapatkan angka 0,6329 mol. Dan terakhir O 40,51 gram kali 1 mol per 16 gram. Kita akan dapatkan 2,532 mol. Nah, sekarang perhatikan. Kita kan sudah dapat perbandingan molnya, ya. Ingat sebelumnya yang contoh CO2 perbandingan mol ini kan sebenarnya menyatakan perbandingan jumlah atom dalam suatu molekul.
ya. Kita punya K 0,6329, kita punya Mn 0,6, maaf, K itu 0,633 ya. Mn itu 0,6329 dan O itu 2,532, seperti itu ya. Nah, yang harus kita lakukan adalah kita bagi dengan bilangan yang terkecil ya. Rule of thumb-nya adalah selalu kita bagi dulu dengan bilangan yang paling kecil. Dalam hal ini adalah 0,6329 ya. Kita bagi dengan seluruh bilangan yang ada. Ini kita akan dapatkan 1. Ini juga kira-kira 1 ya, karena kan sama. O ya, 2,532 dibagi, ini saya tulis saja seperti ini biar jelas, dibagi 0,6329 dibagi 0,6329 dibagi 0,6329, kita akan dapatkan ini 1, ini 1, dan ini 4 ya. Perhatikan bahwa perbandingan jumlah atom dalam suatu molekul harus berbentuk bilangan bulat. Umumnya berbentuk bilangan bulat ya, umumnya berbentuk bilangan bulat. Jadi cara yang paling pertama adalah kita bagi dulu dengan bilangan yang paling kecil. Kita akan dapatkan sebagai berikut 114. Ini sudah merupakan perbandingan yang paling sederhana, sehingga rumus empiris yang kita dapatkan adalah KMnO4, seperti itu. Oke. Nah, bagaimana dengan rumus molekulnya, Pak? Itu kan rumus empiris. Nah, kita bisa mengetahui rumus molekul dari rumus empiris kalau kita mengetahui massa molar dari molekul tersebut. Ya, molekul tersebut. Ya, misalkan dari data yang rumus empirisnya KMnO4 ini, ya ternyata setelah dilakukan analisis lebih lanjut, ternyata senyawa yang dianalisis tersebut memiliki massa molar sebesar 163,4 gram per mol ya. Ingat, rumus empiris itu kan perbandingan paling sederhana dari atom-atom yang menyusun suatu molekul, sehingga kita bisa nyatakan rumus empiris ya dikali N itu sama dengan rumus molekul, di mana N ini adalah apa? Bilangan bulat ya. Oke. Atau ya massa molar dari rumus empiris dikali N itu sama dengan massa molar rumus molekul atau massa molar sebenarnya ya. Sekarang perhatikan dari massa molar rumus empiris itu kan adalah K1MnO4. K itu 39,1 tambah Mn 59,4 ditambah 4 dikali 16 kali N sama dengan massa molar dari rumus molekul ya, yang ternyata ditentukan sebesar ini 163,4 ya. Ternyata 39,1 tambah 59,4 tambah 4 kali 16 itu 16, itu sama dengan 163,04 gram per mol juga, dikali N sama dengan 163,04, N-nya sama dengan 1. Dalam hal ini rumus empiris sama dengan rumus molekul. Oke. Jadi kita bisa menentukan rumus empiris dari persen komposisi atom-atom penyusun molekul, dan kita bisa menentukan rumus molekul dari rumus empiris kalau kita mengetahui massa molar dari molekul tersebut. Nah, selanjutnya kita membahas mengenai persamaan reaksi kimia. Tentunya kita perlu mengetahui dulu apa itu reaksi kimia. Ya, jadi reaksi kimia itu adalah proses di mana satu atau lebih
senyawa kimia berubah menjadi satu atau lebih senyawa kimia yang lain. Sebagai contoh, misalkan molekul hidrogen, ya, molekul H2 itu akan bergabung dengan molekul O2, oksigen, membentuk air H2O seperti ini, ya. Jadi awalnya H2 dan O2, kemudian dia bereaksi, ya, mengalami reaksi kimia membentuk molekul baru, yakni molekul H2O, ya. Di mana dasar dari reaksi kimia adalah pemutusan dan pembentukan ikatan baru, ya. Ada pemutusan dan pembentukan ikatan baru. Sehingga kalau misalkan uap air berubah menjadi air, ya, dalam bentuk cairan, atau air berubah menjadi es, ya, atau air menguap, itu bukan reaksi kimia, tapi itu hanya proses fisis. Kenapa bukan reaksi kimia? Karena tidak berubah molekulnya tetap H2O, ya. Air dalam cairan, air dalam bentuk uap air, ya, kemudian air dalam bentuk es, sama-sama memiliki molekul H2O, sehingga itu bukan reaksi kimia, melainkan hanya proses fisis semata. Oke, nah mari kita membahas terkait persamaan reaksi kimia. Nah, perhatikan reaksi antara H2 dan O2 membentuk H2O. Ya, kita punya H2 dan O2 yang bereaksi, ya. Nah, spesies-spesies yang bereaksi ini kita sebut sebagai reaktan, ya. Sedangkan hasil dari reaksi kita sebut sebagai produk, ya. Jadi di sebelah kiri itu reaktan, di sebelah kanan itu produk. Biasa kita lambangkan prosesnya itu dengan arah panah ke kanan seperti ini, ya. Reaktan berubah menjadi produk. Nah, yang mendasari persamaan reaksi kimia adalah hukum kekekalan massa, ya. Hukum kekekalan massa. Total massa di sebelah kiri, total massa reaktan harus sama dengan total massa produk, ya. Atau dengan kata lain, jumlah atom-atom penyusun reaktan, ya, jumlah atom-atom penyusun reaktan harus sama dengan jumlah atom-atom penyusun produk, ya. Itu untuk menghasilkan persamaan reaksi kimia yang setara. Sekarang kita tuliskan reaksi H2 dan O2 menjadi air. H2 ditambah O2 menjadi H2O. Perhatikan, H di sebelah kiri ada 2. Oke? H di sebelah kanan ada 2 juga. O di sebelah kiri ada 2. Tapi O di sebelah kanan ada 1. Nah, ini kita harus setarakan, ya. Jadi syarat reaksi kimia atau syarat menuliskan persamaan reaksi kimia harus setara. Dalam artian jumlah atom di sebelah kiri harus sama dengan jumlah atom di sebelah kanan. Jumlah atom H sudah setara, ada 2, ada 2. Tapi jumlah atom O belum setara. Ini 2, ini 1. Sehingga apa yang harus kita lakukan? Kita harus kali 2 di sini, agar jumlah atom O-nya menjadi 2, ya. Ini 2, ini 2. Tapi sekarang muncul masalah. Ini menjadi 4, ya. H di kanan menjadi 4. Di sini 2. Oleh karena itu kita perlu memberi angka 2 di sini. Sehingga total atom H di sebelah kiri menjadi 2 kali 2, 4. 2 kali 2 ada 4. Atom O ada 2 di sebelah kiri. Dan atom O ada 2 di sebelah kanan. Ya, menjadi reaksi kimia yang setara. Nah, angka-angka di depan reaktan, ya, 2, ini sebenarnya 1 ada di sini. Tapi 1
tidak dituliskan, itu adalah yang kita sebut sebagai koefisien reaksi. Nah, koefisien reaksi ini juga menyatakan perbandingan mol. Misalkan dari reaksi ini, untuk membentuk 2 molekul H2O, kita butuh 1 molekul O2 dan 2 molekul H2. Ya, kalau kita mau membentuk 2 mol H2O, kita butuh 1 mol O2 dan kita butuh 2 mol H2. Kalau kita mau membentuk 3 mol H2O, maka kita butuh 1,5 mol O2 dan 3 mol H2. Ya, seperti itu. Jadi koefisien reaksi di sini menyatakan perbandingan mol. Nah, persamaan reaksi kimia yang benar ya tidak hanya setara, tapi juga mencantumkan fasa yang tepat. Misalkan, ya kita harus cantumkan fasa. H2 umumnya memiliki fasa gas. Kita berbicara pada suhu ruang dan tekanan atmosfer. Ya. O2 gas, H2O menjadi gas seperti ini. Ya, jadi persamaan reaksi kimia yang tepat adalah persamaan reaksi kimia yang setara dan masing-masing reaktan maupun produk sudah diberi fasa yang tepat. Seperti itu. Saya berikan contoh satu lagi, misalkan untuk reaksi pembakaran etana, ya. Misalkan reaksi antara etana dengan oksigen, ya. Reaksi dengan oksigen itu sering disebut sebagai reaksi pembakaran, ya. Nah, karbon yang bereaksi dengan O2 akan menghasilkan CO2, ya. Kita sebut sebagai pembakaran yang sempurna. Karbon ketemu O2 menjadi CO2 dan hidrogen kalau bertemu O2 menjadi H2O seperti ini. Ya, apapun, misalkan CH4 tambah O2 ini juga menjadi CO2 dan H2O. Ya, yang seperti ini disebut sebagai reaksi pembakaran yang sempurna, di mana molekul hidrokarbon yang berbasis C dan H kalau bereaksi dengan O2 pasti menghasilkan CO2 dan H2O. Sekarang mari kita setarakan yang bagian atas, ya. Perhatikan dari mana kita mulai. Kita lihat bahwa di sebelah kiri C ada 2, di sebelah kanan C cuma 1, sehingga kita harus beri koefisien 2 di sini. Oke. Kemudian kita tinjau lagi hidrogennya. Hidrogen di sebelah kiri ada 6, di sebelah kanan baru 2. Kita kasih koefisien 3 di sini. Oke. Nah, kemudian perhatikan lagi C dan H sudah setara. O yang menjadi problem. O di kanan ada 3, ya, perhatikan 3 ditambah 4, 7. Sedangkan di kiri ada 2. Sehingga ini kita kali dengan 7/2. Ya. Sudah setara, betul. Tapi konsensusnya, perjanjiannya adalah dalam menuliskan persamaan reaksi kimia itu koefisien harus bilangan bulat, ya, harus bilangan bulat, sehingga kita harus kali semuanya dengan angka 2, ya, supaya kita dapatkan bilangan bulat menjadi 2C2H6 tambah 7O2 menjadi 4CO2 tambah 3H2O seperti ini, ya, setara dan koefisiennya adalah bilangan bulat. Kemudian kita tinggal tambahkan fasanya, ya. Ada gas, ini gas, ini gas, ini liquid. Seperti itu. Nah, fasa sendiri itu ada beberapa, ya. Seperti ini itu menyatakan fasa gas, ya. L itu menyatakan fasa liquid, ya, atau cairan.
ya. Kemudian ada lagi S, itu menyatakan fasa solid, dan satu lagi aqui, ya, atau aquos, aqueous, seperti ini. Nah, aquos ini itu menyatakan spesies yang terlarut dalam air, ya, menyatakan spesies yang terlarut dalam air. Misalkan kalau kita tuliskan C6H12O6 aquos, artinya molekul C6H12O6 ini atau molekul glukosa terlarut dalam air. Seperti itu. Jadi ada 4 fasa yang umum. Nah, sekarang saya ingin membahas lebih lanjut mengenai reaksi-reaksi yang berlangsung dalam fasa aquos, ya. Nah, tadi saya sudah jelaskan fasa aquos itu berarti suatu spesies kimia terlarut dalam air, ya, membentuk suatu larutan. Jadi larutan ini ada pelarut, ya, ada pelarut, ada zat terlarut, ya. Misalkan kalau saya tuliskan NaCl aquos, ya, berarti pelarutnya adalah air dan zat terlarutnya adalah NaCl, seperti ini. Oke. Nah, zat terlarut, ya, di dalam pelarut air ini umumnya dinyatakan dalam satuan konsentrasi, ya. Jadi banyak sedikitnya zat terlarut dalam pelarut itu dinyatakan dalam konsentrasi. Nah, misalkan kalau kita bilang NaCl kan kalau dilarutkan dalam air rasanya akan asin, ya, larutannya akan asin. Jadi kalau mungkin rasa asinnya samar-samar, oh kita bilang konsentrasi NaCl-nya rendah atau encer. Tapi kalau sangat asin, itu kita bilang larutan NaCl-nya itu sangat pekat atau konsentrasinya sangat tinggi, ya. Nah, dalam larutan konsentrasi itu umumnya dinyatakan dalam satuan M, ya, atau molaritas, ya. Ini molaritas ini dinyatakan sebagai N per V, di mana N adalah mol zat terlarut, ya, terlarut, dan V adalah volume larutan, ya. Jadi kalau misalkan saya bilang larutan NaCl 0,1 molar, oh artinya ada 0,1 mol NaCl dalam 1 liter larutan, ya, kira-kira seperti itu. Ini adalah konsep dari molaritas. Nah, selain itu perlu Anda ketahui bahwa senyawa-senyawa ionik seperti NaCl itu dapat terionisasi dalam air. Apa itu terionisasi? Misalkan, ya, NaCl aquos itu kan tersusun dari kation Na+ dan anion Cl-. Nah, dalam air dia dapat terionisasi, ya, terpecah menjadi kation dan anion penyusunnya seperti ini, ya. Tidak hanya senyawa ionik, senyawa kovalen pun bisa terionisasi, khususnya senyawa-senyawa kovalen yang polar. Nanti terkait senyawa kovalen yang polar ini kita akan bahas di bab yang selanjutnya. Contohnya, misalkan HCl, ya. HCl ini dalam air akan terionisasi menjadi H+ aquos tambah Cl- aquos, ya, seperti ini. Apalagi yang lain, misalkan NaOH, ya, atau jangan Na lagi deh, saya gantilah misalkan KOH,
ya, aquos terionisasi menjadi K plus aquos tambah OH minus aquos, ya. Apakah semua senyawa ionik bisa terionisasi dalam air? Tidak semua. Saya akan kasih kalian contoh. Ini beberapa contoh senyawa ionik yang larut dalam air. Jadi misalkan ini seluruh golongan 1, ya, kation-kation golongan 1, Li, Na, Li+, Na+, K+, Rb+, Cs+, dan amonium, ya. Amonium Na4+, itu kalau berpasangan dengan anion manapun dia akan larut, ya. Contoh lain misalkan nitrat. Jadi anion nitrat kalau membentuk senyawa ionik dengan kation apapun pasti akan larut, ya. Atau misalkan apalagi di sini contoh lain sulfat, misalkan sulfat umumnya dia larut, anion sulfat, ya, membentuk senyawa ionik dengan kation apapun umumnya dia akan larut, tapi ada beberapa pengecualian. Misalkan kalau sulfat berpasangan dengan Ba2+, ya, Ba2+ membentuk BaSO4, itu dia tidak larut, atau PbSO4, atau perak 2 sulfat, ya, HgSO4, dan lain-lain bisa Anda lihat di sini. Kemudian ada juga yang misalkan fosfat, itu senyawa ionik berbasis anion fosfat atau garam fosfat, itu umumnya tidak larut, ya. Dia larut kalau membentuk senyawa ionik dengan kation amonium, ya, Na dan K, seperti itu. Ya, senyawa ionik umumnya disebut juga sebagai garam, ya. Ya, misalkan garam karbonat, garam hidroksida. Perhatikan, garam hidroksida OH- umumnya tidak larut kecuali berpasangan dengan kation-kation golongan 1, misalkan Li, Na, K, dan juga ada Ba di sini, ya, dari golongan 2 dari alkali tanah. Nanti kalian bisa lihat di sini beberapa contoh. Nah, sekarang saya juga ingin bahas satu lagi hal yang berkaitan dengan reaksi dalam fasa aquos ini, ya. Jadi ada konsep asam dan basa. Jadi asam itu kalau misalkan suatu senyawa, ya, entah itu kationik atau senyawa kovalen polar, yang kalau dia dilarutkan dalam air akan melepaskan ion H+. Ya, sedangkan basa adalah senyawa ionik ataupun kovalen yang kalau dilarutkan dalam air akan melepaskan anion OH-, ya. Sebenarnya konsep asam basa ini secara lebih luas akan kita bahas di bab kesetimbangan asam basa, ya. Tapi sebagai dasar saya ingin mengenalkan kalian dengan asam dan basa yang paling sederhana. Di asam kalau dia melepaskan H+, basa kalau dia melepaskan OH-. Nah, reaksi antara asam dan basa ini disebut sebagai reaksi penetralan, ya. Reaksi penetralan di mana H+ akan bereaksi dengan OH- membentuk H2O, membentuk air, ya. Sebagai contoh, misalkan saya punya HCl. HCl ini asam, ya, karena dia dalam air akan melepaskan ion H+. Kemudian dia bisa bereaksi dengan NaOH, larutan NaOH. Larutan NaOH dalam air akan terionisasi melepaskan anion OH- hidroksida sehingga bersifat basa. Ketika dia bereaksi akan membentuk H2O, ya, aquos seperti ini, plus NaCl aquos, ya, seperti ini. Jadi kation dan anionnya saling bertukar, ya. Di sini H dengan OH, di sini Na dengan Cl membentuk produk seperti ini. Nah,
Persamaan reaksi seperti ini disebut sebagai persamaan reaksi kimia yang lengkap, ya. Persamaan reaksi kimia yang lengkap. Nah, untuk reaksi seperti ini kita bisa breakdown dia ke dalam kation dan anionnya, ya. Karena sebenarnya dalam air itu HCl sudah tidak ada lagi, tapi yang ada adalah H+ aquos, ya, tambah Cl- aquos, ya, tambah Na+ aquos, tambah OH- aquos, menjadi H2O liquid. Maaf, saya salah di sini. Ini harusnya liquid, ya. H2O liquid. Dan H2O senyawa kovalen yang tidak terionisasi, ya. Tidak terionisasi dalam air. Jadi tetap dalam bentuk H2O liquid. Ditambah Na plus aquos tambah Cl- aquos. Ya, ini reaksi yang seperti ini kita sudah breakdown ke dalam kation dan anionnya, itu disebut sebagai persamaan ion lengkap, ya. Persamaan ion lengkap. Ini persamaan ion lengkap, ya. Perhatikan, Cl itu kan ada di kiri, Cl- itu kan ada di kiri, kemudian ada juga di kanan, sehingga sebenarnya bisa kita eliminasi seperti ini, ya. Kita eliminasi Cl-nya. Apalagi yang bisa kita eliminasi? Na+ bisa kita eliminasi. H+ OH- tidak bisa kita eliminasi. Kenapa? Karena H+ dan OH- ada di sebelah kiri, tetapi tidak ada di sebelah kanan, ya. Sehingga kalau kita gabungkan lagi, ya, dengan sudah mengeliminasi Na+ dan Cl-, kita akan dapatkan H+ aquos tambah OH- aquos menjadi H2O liquid, ya. Ini yang kita sebut sebagai persamaan ion bersih, ya, atau kadang-kadang disebut juga sebagai net ionic reaction, ya, dalam bahasa Inggris, ya, net ionic reaction, seperti itu, ya. Jadi ada persamaan ion lengkap, ada persamaan ion bersih, ya. Persamaan ion bersih ini menunjukkan ion-ion yang bereaksi, ya, ion-ion yang bereaksi. Jadi yang bereaksi sebenarnya hanya H+ dan OH-, sedangkan Na+ dan Cl- itu mereka tidak bereaksi, ya, dikatakan tidak bereaksi karena dalam larutan berair, dalam aqueous solution, mereka tetap sebagai Na+ dan Cl-, ya. Nah, Na+ dan Cl-, ya, ini disebut sebagai ion spektator, ya. Ion spektator atau ion penonton, ya, ion penonton. Kenapa? Karena mereka tidak mengalami reaksi. Yang mengalami reaksi hanya H+ dan OH-. Seperti itu. Ya, jadi ini adalah reaksi penetralan. Ya. Sekarang saya beri contoh yang lain lagi. Misalkan AgNO3, ya, aquos tambah NaCl aquos, ya. Itu akan bereaksi menjadi AgCl solid tambah NaNO3 aquos. Perhatikan, ya, bahwa AgCl itu dia tidak terionisasi, tapi dia senyawa ionik yang tidak larut dalam air, ya. Sebenarnya larut tapi sangat kecil sehingga dianggap tidak larut. Lagi-lagi ini akan kita bahas di bab selanjutnya pada topik kesetimbangan kelarutan, ya. Perhatikan bahwa AgNO3 bisa kita breakdown menjadi Ag+ aquos tambah NO3- aquos, ya. Semua garam nitrat itu larut dalam air.
Begitu pula dengan NaCl, seluruh garam dengan kation golongan 1 itu larut. Ya, menjadi AgCl solid tambah Na plus aquos tambah NO3 minus aquos. Ya, ini persamaan ion lengkapnya. Ya, Na plus bisa kita coret, ya, nitrat bisa kita coret, tapi Ag plus dan Cl minus tidak bisa kita coret. Oke, sehingga kita akan dapatkan persamaan ion bersihnya adalah Ag plus tambah Cl minus, ini aquos menjadi AgCl solid. Ya, seperti ini. Reaksi seperti ini kita sebut sebagai reaksi pengendapan. Ya, seperti itu.